Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast taklim psikologi yang dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Feroz dan narasumber tetap kita Bapak Dr. Andes Indra Sakti Psikologi. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Gimana Pak Feroz? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Walaupun udara ini lumayan panas ya. Panas sekali sebenarnya. Tapi di studio ini kita dingin, bahkan kadang kedinginan. Ya, penonton sekalian, pada kesempatan atau episode ketiga ini kita akan membahas tentang motivasi ya Pak Indra. Ya. Tentang motivasi. Ini kelanjutan lah dari episode sebelumnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanya ada beserta niat. Jadi tanpa niat bukan amal namanya, hanya perbuatan. Lal amal walakin al fi'al. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan dibalas atau diberikan kepada orang yang melakukan amal itu sesuai apa niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan diakui sebagai ya karena Allah atau menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mencapai atau mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ya hijrahnya dinilai sesuai dengan niat hijrahnya atau motivasi. Antara niat dan motivasi itu terkait erat yang nggak bisa dipisah. Niat itu bahasa Inggrisnya intention, motivasi itu bahasa Inggris. Kalau ke bahasa Indonesia artinya dorongan, ya, dorongan berbuat. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, itu amalnya, ya, perilakunya, tindakannya itu sama-sama hijrah, tapi motifnya beda. Nah ini gimana dari sisi psikologi Pak Indra? Ada perbuatan yang sama, tapi latar belakang motivasinya itu berbeda. Baik, pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast kalian, kita jumpa lagi. Kalau ditanya mungkinkah perilakunya sama, kemudian landasan latar belakang motivasinya berbeda, yaitu sangat jelas, sangat mungkin, gitu kan. Ya ambil contoh lah, misalnya orang makan. Apa sih yang membuat orang makan? Lapar biasanya Pak Indra. Ada kemungkinan lain nggak yang membuat orang makan? Selera. Bisa jadi karena dia diajak teman, nggak enak sama teman. Nggak enak sama teman. Untuk interaksi, untuk bergaul, kan gitu. Sehingga lapar nggak lapar ya dia ikut makan aja juga gitu kan. Nah itu. Jadi memang memungkinkan satu tingkah laku, satu perbuatan itu beragam motivasi. Bukan hanya berbeda ya Pak Indra, beragam malah. Beragam. Tapi bukan pada waktu yang sama ya? Atau pada waktu yang sama? Bisa jadi juga pada satu saat kita didorong oleh beberapa motivasi. Oke. Itu kan. Ya bisa juga, memang waktu itu saya lapar, kebetulan juga diajak teman akrab. Dan hidangannya membangkitkan selera, lengkap lah itu. Jadi itu dulu gitu. Ada istilah itu Pak Indra, kenapa makan, ini makan yang paling pas kan? Pas lapar, pas diajak teman, pas gratis. Makan pas-pasan. Pas-pasan, tapi nikmat banget itu. Lanjut Pak Indra, silakan. Jadi memang motivasi itu bisa beragam, mempengaruhi perilaku, sehingga ada perilaku yang sama tapi motivasinya berbeda. Ya, jadi landasannya. Nah kita ini dulu lah, kita coba pahami dulu apa itu motivasi, gitu ya. Nah orang banyak bilang kira-kira begini, motivasi itu adalah sebuah proses yang membangkitkan, memelihara dan mengarahkan
tingkah laku. Ya, membangkitkan, mengarahkan dan memelihara tingkah laku. Ya. Bukan tingkah laku sembarang tingkah laku, tapi tingkah laku yang bertujuan. Bermaksud. Ya. Ya. Ada maksudnya nih. Ada maksudnya. Kalau nggak ada maksudnya berarti bukan motivasi. Ada tingkah laku yang bertujuan, ada tingkah laku yang tidak bertujuan. Ya misalnya tingkah laku tidak bertujuan, ketidaksengajaan. Oh iya, jadi makanya nggak bisa dipisahkan tuh antara intention sama motivation. Ya, niat sama tasji itu dorongan itu memang nggak bisa dipisahkan terkait ya. Ketika dia tidak ada kesengajaan ya tidak ada motivasi berarti kan. Ngupas mangga pakai bawa pisau gitu kepeleset menusuk orang. Nah itu tidak ada motivasi. Gitu. Oke, ya bisa dipahami. Nah gitu. Jadi apa yang membuat tercetusnya tingkah laku? Tingkah laku itu muncul ketika kita punya dorongan. Ya. Nah di podcast pekan lalu kita sudah sebutkan bahwa manusia itu ada ya dia terbangun dari biologis gitu kan, terus kemudian spiritual, terus kemudian pada diri manusia terbentuklah suatu proses informasi yang kita sebut dengan pikiran yang akan mengelola seluruh aktivitas. Pikiran, mind ya, mind. Jadi ada biologis, ada spiritual, ada mind. Ini yang ada pada manusia. Nah, dorongan-dorongan apa yang membuat orang sebuah tingkah laku itu tercetus? Ya yang pertama misalnya adalah dorongan biologis. Apa dorongan biologis itu? Ya, sebagai satu contoh misalnya adalah kebutuhan akan air. Kebutuhan akan air itu membuat orang terdorong untuk minum, untuk mencari air. Tapi tidak selalu kebutuhan akan air itu mencetuskan tingkah laku minum. Kenapa? Karena bisa jadi memang apa istilahnya? Kualitasnya, kadar kehausan kita, kadar kebutuhan kita akan air mungkin masih di bawah ambang batas. Nggak terlalu mendesak lah. Nggak gitu. terlalu mendesak, nggak aus-aus banget gitu kan. Nggak sampai kehausan. Sehingga, haus aja gitu. Ya, sehingga ya udah nanti dulu lah minumnya. Masih ada yang lain. Gitu kan. Masih ada lain yang perlu dikerjakan. Itu kebutuhan biologis. Nah, ada juga karena kita manusia itu juga terbangun dari tercipta dari unsur spiritual, gitu kan, unsur rohani, gitu kan. Maka ada juga dorongan-dorongan rohani, dorongan-dorongan spiritual yang membuat orang melakukan sesuatu. Apa ya misalnya keinginan mendekat kepada Tuhan. Itu adalah dorongan spiritual. Karena keinginan itu orang kemudian ada yang melakukan peribadatan berpuasa. Malah tidak makan, malah tidak minum. Bukannya malah, tapi mungkin biologisnya mendorong makan tuh. Bisa jadi misalnya jam 12, jam 1, jam 2, apalagi kayak sekarang gitu ya. Kita ada di jalanan, jalan kaki atau naik motor gitu musim kan. Kemarau. Musim kemarau nih seperti sekarang nih yang panasnya bisa sampai 36 derajat. Gitu. Langsung tuh perut main musik deh, keroncong. Tenggorokan kering gitu kan, bibir kering, itu dorongan seakan-akan kita mengalami dehidrasi. Secara biologis kita mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk melakukan makan, aktivitas minum. Ya, minum. Tapi kemudian secara spiritual kita sadar, oh saya lagi puasa nih. Saya ada keinginan saya untuk mendekat kepada Tuhan kepada Allah yang begitu kuat. Sehingga dorongan untuk minum kebutuhan air itu kemudian ditahan gitu kan. Dalam istilah lain kita katakan dorongan itu dikalahkan lah gitu. Ya, dikalahkan. Ya. Jadi dorongan biologis dikalahkan oleh dorongan spiritual. Tapi pertanyaannya mungkin nggak di satu waktu dorongan spiritual yang dikalahkan oleh dorongan biologis? Ya mungkin aja. Ya kalau dia makan jadinya dia tetap makan minum di bulan puasa itu ya berarti kalah lah. Suatu tingkah laku bisa tercetus juga oleh dorongan pikiran. Gitu kan? Kita lagi puasa sunnah misalnya, terus jalan siang-siang, naik motor, tengah hari bolong, temperatur 36 derajat. Secara biologis kita kehausan, secara spiritual kita ingin mendekat beribadah kepada Allah. Meneruskan puasa. Secara pikiran terbayang oleh kita nikmatnya es
secangkir sirup dingin. Oh. Makin lama kita pikirin terus tuh. Ya, makin terbayang-bayang, wah kayaknya enak juga. Nah, dorongan pikiran ini bisa jadi semakin lama semakin menguat. Gitu kan. Semakin nguat, akhirnya ngiler dulu. Kalau ngiler itu perbuatan tidak bertujuan ya. Tidak bertujuan. Ngiler itu bukan bertujuan. Tapi kalau dia minum, nah baru dia bertujuan. Nah, ini tiga dorongan ini, ya penonton sekalian, sobat sekalian, ini satu bisa jadi saling bertarung lah kita katakan. Tarik menarik, saling adu kuat, sehingga pada akhirnya mana yang kita putuskan, tingkah laku mana yang akan tercetus pada diri kita. Oh, itu masuk ke ranah eksekutif kalau pembahasan periode episode pertama ya. Jadi ini ada pertarungan nih, gitu kan? Dalam pertarungan dalam pikiran kita, dan akhirnya ranah eksekutif kita memutuskan. Ranah eksekutif ini memutuskan karena misalnya karena apa? Salah satunya adalah bisa jadi karena konsep diri dia. Oh, ini lebih dalam lagi ya, lebih di belakang ini lagi, di belakang motivasi ya. Kalau orang yang memiliki konsep diri, saya adalah seorang, ya, misalnya ya, saya adalah seorang muslim yang kuat. Saya harus jadi mutakin. Gitu kan. Saya ingin menjadi mutakin, saya ingin mendapatkan cinta Allah gitu, konsep-konsep diri begitu kuat. Maka seberat apapun gitu kan, si eksekutifnya ini tetap memutuskan melanjutkan puasa. Tapi kalau dalam konsep dirinya ada hal-hal yang saya harus bekerja dan saya lelah sekali gitu ya. Gitu. Saya harus menjadi pekerja yang profesional. Gitu. Udah janji harus menyelesaikan tugas tapi kelelahan, puasa sunnah, maka yang menang minum deh. Gitu. Sekalipun namanya Zainal Mutakin. Ada teman kita ya Zainal Mutakin. Mudah-mudahan dia dengar podcast ini. Jadi begitulah pertarungan, ya, tarik menarik dan kemudian siapa yang mengambil keputusan, gitu kan? Yaitu itu ada dalam pikiran kita semua. Dan tarik menarik itu, saya coba ingin tegaskan sekali lagi, tarik menarik itu semua kita sadari. Oke, kita sadari. Kalau nggak kita sadari ya nggak ada niat, nggak ada motivasi lah. Sebelum lebih lanjut, saya teringat sesuatu Pak Indra Sakti. Saya baca buku tentang puasa karya almarhum Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Para penonton sekalian mungkin juga ada yang baca ya. Di situ salah satu kekhasan ibadah puasa itu adalah tarkul fi'il, meninggalkan perbuatan. Atau tarkul amal, meninggalkan amalan. Jadi itu perbuatannya meninggalkan perbuatan. Iya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan satu aktivitas. Jadi itu motivasi ya. Motivasi itu tidak harus perbuatannya dilakukan, tapi tidak melakukan perbuatan juga motivasi, begitu kan? Ya. Karena kan kalau sholat itu melakukan, kalau syahadat mengucapkan, kalau sholat tadi melakukannya dengan menegakkan atau mendirikan sholat, gitu. Kalau zakat melakukannya dengan membayar, kalau haji dengan menempuh perjalanan. Nah kalau puasa kata Syekh Yusuf Qaradawi itu adalah dengan tidak melakukan perbuatan. Itu. Imsak makanya disebut imsak. Jadi motivasi itu juga mencakup tidak melakukan perbuatan itu adalah perbuatan atau amal itu sendiri. Begitu nggak Pak Indra? Ya, jadi kan tadi mencetuskan perbuatan. Itu yang pertama ya, mencetuskan perbuatan. Mencetuskan perbuatan itu kan juga dalam hal ini adalah menahan diri. Menahan diri. Ya. Mau marah nggak jadi. Mau marah nggak jadi. Itu kan perbuatan juga. Nggak jadi marah itu juga perbuatan. Dan itu karena dia bertujuan maka ada motivasi. Ada motivasi dalam. Ya, makin jelas. Itu yang pertama mencetuskan ya. Ada dorongan-dorongan. Yang kedua tadi apa? Membimbing, mengarahkan tingkah laku. Gitu. Ya tadi kan ada yang haus, ada yang ingin nahan, ada yang ini sehingga apa nih tingkah lakunya? Dalam situasi ini bagaimana membimbing keputusan yang diambil. Nah itulah diantaranya manfaat dari pengetahuan. Manfaat dari sistem nilai. Pengetahuan dan nilai itulah yang kemudian akan membimbing tingkah laku. Saya pengen, haus ya udah pokoknya minum deh.
Tapi diminum yang enak di mana ya? Gitu. Maka bimbinglah kita tingkah laku. Tuh di situ tuh ada kayaknya cincau yang enak tuh, atau es cendol yang enak banget tuh kalau ke situ. Kita jauh nggak ya? Oh enggak, udah deket. 2 kilo lagi, biarinlah 2 kilo mah deket. Gitu. Jadi pengetahuan yang ada dalam pikiran itu mendorong dia memilih tempat minumnya di mana gitu. Dan cara melakukannya bagaimana? Itu menjadi membimbing. Membimbing dia. Jadi bukan sekedar mencetuskan motivasi itu, jadi dia juga membimbing. Jadi satu proses yang mencetuskan, membimbing, dan mempertahankan. Oh di situ enak nih, udah tengah jalan, jalannya macet. Aduh, terus ke situ nggak ya? Gitu kan? Udah aus di sini aja, nggak cari yang dekat aja, nggak usah. Jangan, situ enak. Gitu. Karena udah punya pengalaman ya. Udah punya pengalaman. Jadi dia itu memelihara perilakunya, dia selalu ke situ kalau minum cendol lah gitu. Iya. Dengan adanya motivasi itu orang bisa mempertahankan tingkah laku tertentu. Oke. Termasuk koruptor ya? Termasuk koruptor. Koruptor itu memelihara. Pertama dia tercetus karena ngelihat ini kayaknya enak juga kalau uang negara jadi uang saya gitu kan. Gitu. Setelah itu kenikmatan itu menciptakan motivasi lanjutan untuk memelihara perilaku itu. Keenakan, nggak ketangkap-tangkap juga. Keenakan. LKPK-nya juga bisa diatur lah gitu lah. Jadi kalau dalam bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence, dia menyebutkan tuh misalnya seorang master biola itu dia sudah berlatih paling tidak 50.000 jam. Baru master ya. Dia bisa jadi master. Persoalannya kan siapa yang tahan latihan 50.000 jam gitu loh. Itu kira-kira berapa tahun tuh? Dan sehari berapa jam jadi? Sehari berapa jam? Dan harus tiap hari, nggak boleh jeda biasanya tuh. Iya. Katanya Eric Clapton itu gitaris terkenal dunia itu 8 jam sehari rutin deh. Dia sampai tingkat master setelah berapa sekian puluh tahun gitu kan. Iya. Ya. Dan setelah master pun tetap harus melakukan. Jadi ada motivasi memelihara perilakunya itu kan. Mempertahankan perilaku. Itulah. Konsep diri berarti itu ya. Saya harus jadi master sesuatu, maka dia mau melakukan. Gitu kan? Ya di dalamnya juga ada purpose of life. Purpose of life. Tujuan hidup dia mau ngapain sih? Makanya tingkah laku yang bertujuan. Kalau saya cuma main gitar ngisi waktu, nggak perlu juga dipertahankan tuh bisa 50.000 jam. Iya. Ngapain juga gitu kan? Cuman killing time doang. Jadi motivasi itu keseluruhan mindset gitu ya. Mindset ini bukan sekedar istilahnya, bukan cuma paradigma. Jadi kalau saya bukan sekedar kerangka berpikir ya. Bukan sekedar kerangka berpikir, tapi kerangka pikiran. Kerangka pikiran. Ya. Mindset. Tata pikir, set itu kan atur tata. Kerangka pikiran. Jadi dia di dalamnya ada dorongan spiritual, ada dorongan biologis, ada mana yang akan diperturutkan dan sebagainya. Di dalamnya juga ada strategi-strategi. Iya. Pak Indra, tadi yang dicontohkan itu yang tarik-menarik antara 3 faktor atau unsur motivasi itu. Pikiran, spiritual, dan biologis. Ada nggak yang selaras? Semuanya nggak tarik-menarik gitu? Ya ada. Contoh yang gampang kalau kita ikutin yang tadi, ya saat kita buka puasa. Iya, saat buka puasa. Biologisnya lapar, pengen minum, haus gitu ya. Terus di depan kita ada es cendol yang enak. Kolak dingin lah, pokoknya yang membangkitkan selera lah. Gitu. Terus kita paham juga hadisnya begitu kan. Iya, menyegerakan berpuasa, pahalanya tersendiri tuh. Maka kalau orang begitu dengar beduk langsung lari kemana ke meja makan segala macam ya. Didorong oleh 3 faktor motivasi pasti lebih cepat ya karena nggak ada tarik menarik di situ. Tarik menarik saling menarik aja semuanya. Iya oke terima kasih. Lanjut Pak. Saling menunjang. Begitu. Jadi sekali lagi ya motivasi itu keseluruhan kerangka pikiran kita. Yang menarik juga tadi apa yang dikatakan Ustadz Ferus tadi di hadis yang pertama yang disampaikan. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah itu kan dikatakan ada 2 jenis orang. Gitu. Ada 2 jenis motivasi yang ada pada 2
dua orang gitu kan. Yang pertama yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yang kedua yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena di situ ada wanita yang ingin dinikahi. Ya, kalau yang dunia itu bisnis maksudnya. Ya. Dalam Asbabul Wurudnya penjelasannya begitu. Sebenarnya ada tiga kelompok jadinya. Tapi yang paling banyak ya memang menuju Allah dan Rasulnya. Ya. Gitu. Ada yang menuju bisnis, ada yang menuju pernikahan. Timingnya sih bisa jadi sama. Orang lagi rame-rame hijrah dia ikutan juga. Namanya juga lagi rame-rame jalan kan enakan juga. Ininya sih tujuannya bisa macam-macam gitu kan. Nah dari hadis ini ada yang menarik ya, bahwa ternyata motivasi itu bisa kita kelompokkan ke dalam dua kategori besar. Kita sebut saja yang pertama adalah motif spiritual, gitu kan, motif-motif yang berorientasi atau mungkin bersifat spiritual lah gitu ya kita katakan. Yang kedua adalah motif-motif yang bersifat egosentris. Oke. Berpusat pada. Kalau spiritual itu melampaui diri berarti maksudnya. Karena lawannya kan tadi berpusat pada diri. Berpusat diri. Kalau yang beyond itself berarti. Beyond personal atau kalau dalam psikologi itu ada yang istilahnya transpersonal. Ada psikologi transpersonal. Ya, tadi motivasi yang sifatnya spiritual, ada yang motivasi yang sifatnya egosentrik. Realitas yang diungkapkan dalam hadis ini gitu, ada juga tertangkap oleh pengamatan psikolog. Gitu. Ya, tertangkap oleh pengamatan dari psikolog. Ada seorang psikolog yang namanya Ian Marshall. Dia seorang psikoterapis. Ya. Dia mengamatilah perilaku motif dari pasien-pasiennya, dari klien-kliennya, ya, yang datang ke kliniknya. Klinik dia. Okay. Dia juga mengamati mungkin segala macam berita-berita yang ada di luar, perilaku orang yang di luar, seperti misalnya kayak Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, gitu-gitulah ya, yang sangat dihormati di dalam sejarah kemanusiaan, gitu kan. Ada juga misalnya kayak Martin Luther King, gitu kan. Ya kalau kayak kita, misalnya kita sangat menghormati kayak Hugeng, gitu ya. Yang kata Gus Dur apa? Hanya ada 2 polisi yang jujur, 1 polisi tidur, 1 Hugeng. Atau kita juga misalnya menghormati orang semacam Sutami, gitu kan, Menteri PU yang ya proyek di tangannya banyak, tapi rumahnya dia beli dengan cicilan dari uang gajinya sendiri, gitu kan. Berapa puluh tahun baru lunas tuh rumahnya. Ada gitu. Kenapa sampai punya moralitas dan integritas sedahsyat itu? Teramatilah oleh Ian Marshall ini, sehingga dia kemudian dari proses kajian-kajiannya, dari proses konselingnya dan segala macam, dia menemukan ada 16 bentuk motivasi manusia. 16 bentuk? 16 jenis apalah namanya, tipe jenis motivasi manusia. Yang populer biasanya kalau orang bicara motivasi itu, kalau dalam bayangan saya ya Pak Indra ya, itu yang paling sering saya dengar itu teori motivasi itu pakai Abraham Maslow, itu yang piramida biasanya. Ada lagi ya, ini Ian Marshall ya. Kalau Ian Marshall malah membaginya menjadi 16. Ya sebetulnya kalau kita mau ngomong teori motivasi akan sangat banyak. Banyaknya. Akan sangat banyak teori-teorinya. Dan ini salah satu dari teori motivasi itu, artinya yang dikembangkan dari hasil pengamatan klinis itu tadi. Dan ilmiah ya. Jadi baru penonton sekalian, itu baru disebut teori atau teori ilmiah kalau melalui proses penelitian yang ilmiah. Gitu. Kalau dibuat-buat aja gitu, dikira-kira, ya itu pseudoscience disebutnya. Kalau ini betul-betul ilmiah ya. Kajiannya bahkan dikatakan itu beliau ini, Ian Marshall ini baru mencetuskan gagasannya ini setelah 40 tahun praktek di dunia klinis. Bersamaan dengan prakteknya dia membuat penelitian itu ya. Luar biasa. Nah, menariknya lagi, dari 16 motivasi ini, kemudian dia bagi menjadi 2.
ada motivasi yang positif, ada motivasi yang negatif. Gitu. 8 motivasi positif, 8 motivasi negatif. Oh, jadi 16 itu ada 2 Kategori. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini beda ya kategorisasinya dengan yang tadi, yang spiritual dan egosentris. Beda ya, beda. Nah, nanti kita jelasin lagi. Oke. Ya. Ini hostnya kurang sabar Pak Indra. Mungkin juga penontonnya ada yang kurang sabar, ada yang sabar. Oke, lanjut. Jadi ada 8 motivasi yang positif, 8 motivasi yang Negatif. Kemudian setiap itu diberi skala. Jadi ada skala 1 sampai 8 plus dan skala minus 1 sampai 8. Oh, jadi dia bukan sekedar tipe ya, tapi skala juga dia. Skalakan. Maksudnya Motivasi plus 3 itu akan membuat orang menjadi lebih efektif, lebih produktif, lebih berdaya guna gitu kan, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya dibanding orang yang motivasi plus 1 ya. Lebih kuat lah ya. Lebih kuat. Orang yang motivasinya minus 1 gitu kan, lebih kurang dampak buruknya gitu bagi dirinya ketimbang orang yang motivasinya minus 3. Ya, sama-sama lebih kuat, cuman yang positif ya kuat ke positifnya, yang negatif kuat ke negatifnya. Oke. Ya, dikatakan kenapa ya saya belum jelaskan tadi ya. Kenapa disebut positif negatif? Diskalakan dengan kode positif negatif karena yang negatif ini memang akan membawa dampak buruk bagi kepribadian orang itu sendiri. Oke. Yang jadi, kedua, itu angka negatif itu bukan sekedar lawan dari positif ya. Bukan sekedar lawan. Tapi memang dia memiliki dampak negatif pada orang bersangkutan ya. Pemilik motivasi itu. Dan juga akan berdampak buruk pada tindakan-tindakan yang dia ambil, pilihan-pilihan perilaku gitu kan. Dan juga akan pada akhirnya akan berdampak buruk pada lingkungan. Walaupun di tahap awal maksudnya bentuk perbuatannya itu bisa saja misalnya apa ya? Sholat itu kan ada yang motivasinya karena Allah, ada yang motivasinya riya. Fawailul lil musallin itu. Sholatnya sendiri perbuatan bagus kan? Bersedekah, perbuatan bagus. Tapi kalau motifnya negatif, itu berdampak buruk bagi diri dan nanti juga lebih luas lagi dampaknya. Dampak buruknya bisa lebih luas lagi. Oke. Ya, nanti terkait hal itu saya coba tambahkan lagi ya. Tapi gitu dulu. Ya. Sedangkan motivasi positif itu adalah motivasi yang membuat individu menjadi lebih produktif, gitu kan? Membuat individu secara kepribadian dia menjadi lebih efektif, lebih bisa menempatkan diri dan seterusnya. Lebih bisa membawa daya guna dan hasil guna bagi lingkungan. Ya. Pak Indra, sebentar. Ini muncul pertanyaan begini. Apakah tadi udah dijelaskan ya, motivasinya negatif, perbuatannya di permukaan tampak positif kan? Ya. Sholat, bersedekah. Gitu. Sebaliknya, bisa nggak motivasinya itu positif, tapi perbuatannya terlihat seperti negatif? Kalau kita katakan membunuh dalam sebuah peperangan, dan itu motivasinya spiritual. Kita bayangkanlah, saya mau ambil contoh. Apa pandangan Verus terhadap Diponegoro? Pahlawan. Dia orang mulia atau penjahat? Mulia lah, pahlawan mulia. Dia mengobarkan perang loh. Gitu. Tapi motifnya, motif dia mengobarkan perangnya. Oke. Kan gitu kan. Ya bahkan penjajah pun mengakui Diponegoro sebagai orang mulia. Saya nggak pernah ke Portugis sih. Cuma ada orang yang pernah bercerita kepada saya di museum di Portugis itu ada dimasukkan foto atau mungkin ornamen lah atau kisah tentang Nyi Kalinyamat. Oh. Nyi Kalinyamat ini adalah salah satu pejuang dari Jepara. Ya. Kalau saya tidak khilaf, beliau ini adalah istri dari Adipati Unus.
Jadi Adipati itu berperang melawan Portugis. Ya. Kemudian dia wafat, syahid di laut. Setelah kematian suaminya, Nyi Kalinyamat membangun satu armada laut. Gitu. Kebetulan waktu itu Jepara juga dikenal sebagai galangan kapal yang terkenal di Asia Timur, bahkan Asia Tenggara, Asia Timur. Jadi katanya banyak orang-orang dari Cina, dari Vietnam, dari mana kalau mau bikin kapal ke Jepara. Dia bangun tuh Armada 1.000 kapal. Dia pakai kemudian menyerang Portugis di, kalau nggak salah, di Malaka. Dan itu diakui walaupun ya oleh yang diserang ya. Oleh yang diserang juga dia. Sebagai perbuatan mulia. Padahal perang itu ya menumpahkan darah, membunuh. Ya jadi itulah kadang-kadang kalau kita lihat ada orang-orang patriot gitu kan, yang mungkin dalam suatu saat kayaknya aneh nih orang gitu ya. Jadi terhadap perbuatan itu kita juga harus melihat lebih dalam ya, tidak aja permukaan, terutama perbuatan kita sendiri. Ya. Mungkin itulah ayat-ayat Quran yang mengingatkan tentang sholat, tentang agar jangan sampai timbul riya, sum'ah dan lain sebagainya, agar tetap mempertahankan ikhlas. Itu supaya kita jangan melihat hanya permukaan perbuatannya, ya, tapi dalamnya, dan itulah motivasi. Saya mencoba mengambil makna lain ya, dari hadis yang mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kepada wajah tampilan kamu dan harta kamu, tapi Allah itu melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Bagaimana kesesuaian hati dan dalam konteks hati ini, dalam konteks bahasan kita sekarang, ya Allah melihat motivasi gitu kan. Allah akan memperhatikan motivasi kita, memperhatikan perbuatan kita. Masa kita tidak mau memperhatikan motivasi kita sendiri sih? Ya. Jangan-jangan kita melakukan yang kita anggap baik, tapi motivasinya salah. Ya. Ambil contoh. Pengen ini aja. Gue bisa nih. Nah itu dia. Saya mau ambil contoh itu tadi misalnya. Okay. Menurut Jan Marshall itu tadi ya. Misalnya ada kan tadi ada motivasi plus 1, ada motivasi minus 1. Motivasi plus 1 itu adalah motivasi eksplorasi. Ya. Motivasi untuk mencari tahu, untuk memahami lebih jauh gitu-gitu. Itu motivasi eksplorasi gitu. Untuk mengenal dan seterusnya gitu ya. Untuk mencari tahu lah ya. Nah, yang kedua adalah yang minus 1 itu namanya disebutkan sebagai self assertion. Keinginan membuktikan diri atau menonjolkan diri. Ini landasan motifnya beda. Mungkin perilakunya bisa sama. Sama apa tadi? Belajar ya? Ya, ambil contoh lah belajar. Ada orang yang belajar karena memang pengen tahu, dia pengen dalami ini, masalah ini. Dia ingin mengerti betul persoalan ini gimana sih. Atau ketika masalah bergaul, dia emang pengen kenal banget kok sama temennya. Iya. Gitu kan. Sehingga dia eksplorasi, dia emang ingin dekat gitu, eksplorasi. Ada orang yang ingin belajar dalam konteks membuktikan diri, menonjolkan diri. Dalam pikirannya dia bilang riya lah itu kurang lebih ya. Dekat ke riya itu kan. Ya, kira-kira dia bilangnya beginilah. Gue buktiin dah gue bisa. Lihat nih gue bisa nih. Atau kalau itu negatif ya. Self assertion itu negatif. Self assertion itu disebutkan oleh Jan Marshall itu dalam skala minus 1. Kalau positif satunya apa tadi? Explore. Ya, keinginan untuk mengeksplorasi macam memahami lebih jauh. Ya, memperluas pengetahuan gitu. Memperdalam persahabatan. Ya, oke. Mengapa itu menjadi eksplorasi itu menjadi positif? Semangat kita dalam mengetahui sesuatu itu, memperdalam satu masalah itu menjadi semangat yang tiada henti. Pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang murni berkembang. Gitu ya, berkembang, genuine gitu ya. Genuine, oke. Murni gitu kan. Dan ya itu memang akan memperluas wawasan kita. Dan berdampak positif bagi diri kita ya. Berdampak positif bagi diri kita. Sebaliknya tadi yang minus. Ya. Nah yang minus, ya,
Dia hanya akan belajar sebatas dia bisa buktikan pada orang lain. Oke. Gitu kan. Kontinuitasnya nggak akan terlalu panjang lah ya. Nggak akan terlalu panjang dan ini juga nggak akan dalam. Iya. Ketika ditanya misalnya anak-anak kelas 1, kalau dulu kan kita disuruh tuh ngapalin kali-kalian kalau lagi kecil ya. Iya. Pernah Pak Firdaus ngapalin kali-kalian? Iya. Kalau ya pernah lah. Bahkan saya hafal sampai kali 12 kalau bapak saya itu ngajarin sampai kali 2. Tapi pas di Jakarta kali jadi beda tuh. Ada kali sunter, kali-kalian. Ya bagi anak-anak yang cuman sekedar ingin membuktikan diri, pemahaman dia tentang kali-kalian itu dia hanya akan bisa menyebutkan saja. 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25. Sebatas menyebutkan itu. Cukup Itu dulu istilahnya apa? Hafal perkalian di luar kepala. Namun bagi anak-anak yang kemudian eksplorasi, dia nanti akan bisa loh mendapatkan pemahaman bahwa 4 kali 4 itu artinya 4-nya ada 4 kali. Kalau dijumlahkan jadi 16. Ya. Dia bisa menarik hubungan antara perkalian dengan penjumlahan. Karena apa? Karena dorongannya untuk Explore. explore. Sama juga ini 4 kali 3 sama 3 kali 4 itu ada perbedaan itu. Ya. Itu. Kalau sekedar hafal mah 4 kali 3 sama 3 kali 4 ya hasilnya sama-sama 12. Tapi kalau yang memang motifnya explore, dia ingin butuh pengetahuan lebih. Apa bedanya 4 kali 3 sama 3 dikali 4 gitu. Kalau yang tadi kan yang penting gue udah bisa nih Pak Guru. Saya udah hafal 4 kali 3, 3 kali 4 gitu. Hasrat untuk selalu membuktikan kepada orang lain bahwa saya bisa. Gitu kan. Itu pada gilirannya akan membuat kita mengalami kegelisahan sendiri. Justru kita akan tertekan sendiri. Iya, iya. Jadi timbul rasa gak nyaman. Kalau gagal itu rasanya gimana gitu ya. Sementara orang yang explore, whatever lah, gitu kan. Dia melakukan segala sesuatu itu dengan lapang gitu kan. Dia fokus pada ikhtiarnya. Ya, jadi yang fokus pada ikhtiar itu spiritual ya jadinya. Nuansanya kan spiritual. Yang fokus pada dirinya itu egosentris kan. Maka disebut self assertion tadi ya, makin jelas benar. Itulah yang saya ingin katakan tadi. Makanya tadi saya bilang nanti saya jelasin. Jadi kan hostnya kurang sabar Pak. Jadi positifnya itu ya karena ya tadi lebih spiritual gitu kan. Ya, hostnya kurang sabar ini bukan self assertion loh. Explore. Ya lanjut lagi. Ya penonton kita santai memang ini suasana kalau dialog kami ini biasa santai. Self assertion itu adalah karena egosentrisnya tadi. Egosentris. Ya. Berpikir pada diri Pak, sendiri. saya jadi kepikiran karena saya juga aktif di bidang pendidikan ya. Dalam memotivasi ini bukan motivasi ya, tapi memotivasi. Motivating. Not just motivation. Itu harus hati-hati juga ya. Kalau pakai pendekatan reward and punishment itu bisa mengarah ke negatif itu. Jadi si anak bisa melakukan sholat hanya kalau mendapatkan hadiah. Dan dia ingin tunjukkan, gue bisa, mana hadiahnya. Gitu. Ini juga yang itu bisa berbahaya kan nanti. Ya kalau nggak ada yang ngasih hadiah atau kalau nggak ada yang nakut-nakutin, dia nggak sholat. Kalau nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada gurunya, dia nggak sholat. Dia sholat karena terbiasa gitu. Kan tadi apa? Motivation itu sampai ke tingkat memelihara perilaku kan. Jadi dia terbiasa dengan sholat kalau dapat materi, kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya, terpelihara lah perilakunya begitu. Gitu, iya. Wah, bahaya itu. Hati-hati nih buat penonton yang guru ya. Hati-hati dalam memotivasi ini. Kadang-kadang samping kita harus hati-hati pada motivasi kita sendiri ya. Kadang-kadang kita juga memotivasi anak begitu juga sih. Iya. Kamu buktikanlah ke bapak. Iya. Kamu buktikan ke ibu. Kamu anak bapak itu repot juga tuh. Itu tes DNA jadi. Tapi maksud bapaknya, kalau kamu anak bapak, kamu harus pinter sama seperti bapak gitu. Padahal menurut anaknya bapaknya nggak pinter gitu. Jadi apa istilahnya? Doktrin atau pernyataan-pernyataan seperti itu. Maksudnya kan motivasi sebenarnya. Iya. Memotivasi anak. Tapi pernyataannya ya, doktrin lah. Doktrin saya mau kasih contoh lagi satu lagi yang mungkin gampang-gampang aja ya. Ada Jan Marshall menyebutkan motif -3 itu dengan keserakahan. Apa ya? Istilahnya craving ya, craving.
Atau ada juga yang terjemahnya hawa nafsu. Cuman kadang kita hawa nafsu juga suka bingung ya. Kita sebut Kalau ada ulama Ibnu Rajab itu, dan ini menyebutkan ilama yamilu ilaih, apa yang dia condong. Kan nggak selamanya hawa nafsu itu negatif. Ya. Kalau saya malah berani mengatakan hawa nafsu itu juga yang bikin kita pengen masuk surga, Pak. Karena surga indah-indah kan. Ya. Kalau nggak ada hawa nafsu ya nggak pengen. Ya itu yang diskusi kita yang pertama di podcast pertama kan. Iya. Adam tergiur karena ditawarin masuk surga. Iya betul. Gitu. Al-ghirru bi amrillah. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Motivasi negatif -3 itu disebutkan oleh Jan Marshall sebagai craving, keserakahan. Sedangkan +3-nya disebutkan sebagai power within, kekuatan dari dalam, kekuatan dalam diri, gitu ya. Atau ada juga istilah yang lainnya sebagai self mastery, kemampuan penguasaan diri. Gitu kan. Apa itu keserakahan? Keserakahan digambarkan sebagai dorongan yang tidak pernah merasa puas. Gitu. Cuman pernah lemas. Dorongan tidak pernah merasa puas. Itu ada tuh orang makan muntahin lagi, makan apa ya nama penyakit juga itu kan. Dia cuman kita juga kalau makan terlalu banyak kan lemas, tapi besok pengen makan lagi kan. Orang tidak pernah merasa puas ini, kemudian dia orangnya menjadi impulsif. Impulsif, bisa dijelaskan tuh impulsif. Pokoknya yang dia pikirkan hari ini mesti ada. Apa yang dia pikirkan nggak dipikirin lagi buat ngerjain, itu kata orang Betawi ya. Pokoknya apa yang terbetik dalam pikiran dia mesti dia punya. Gitu. Ya. Dan buruknya lagi diungkapkan ya. Orang yang begini, orang yang sudah sampai kepada keserakahan itu seakan-akan punya pandangan, ya, punya pandangan tuh. Orang lain tuh punya utang buat sama dia. Itu mindset bukan? Atau paradigma masih? Paradigma. Gitu. Orang lain punya utang sama dia. Nah, jadi misalnya gini lah, ya maksudnya orang lain tuh punya utang sama dia, akibatnya dia bisa ngambil aja dari orang itu. Contohnya? Nggak mesti ngebeli, nggak mesti apa. Tanah orang, tanah gua. Orang ini orang tinggal di tanah orang itu, tapi karena di otak dia pengen dapat tanah itu, dia nganggap tuh orang numpang itu bisa digusur gitu ya. Oh jadi penggusur itu motivasi -3 ya. Punya dia kok gitu ya. Iya. Nah, tanah ini punya ini kok bisa dia. Ya gampang lah. Ya, gitu lah. Ini motivasi -3 itu craving, serakahan. Sehingga begitulah ya. Ya dia tidak pernah dikatakan strateginya adalah strategi menggenggam. Dia bukan sekedar pengen menikmati, tapi kalau bisa dia yang pegang itu, menguasai. Dia genggam gitu. Sehingga dalam konteks orang begini, kerjasama jadi jauh sama dia. Nggak ada tuh kolaborasi. Pokoknya ini saya. Egosentrisnya itu udah pol banget ya. Pol banget, nggak tahu deh pol apa. Gitu. Tapi udah sangat kuat. Sangat kuat ya. Gitu, ya. Oh itu baru -3 kok. -8 nanti yang pol banget. Tapi penonton sekalian, kita bukan sedang membahas teori Ian Marshall dari -1 sampai -8, positif 1 atau +1 sampai +8 ya, enggak bukan ini. Kita mau coba menggunakan ini sebagai perspektif dalam agama dan perilaku gitu. Iya. Nah, gitu kira-kira. Itu gambarannya. Nah, kalau yang +3 itu apa? Ya tadi kekuatan dari dalam. Artinya kalau yang -3 itu seakan-akan orang yang tidak mempunyai kekuatan spiritual gitu kan, atau kalau orang Betawi bilang dia mah perutnya doang yang dipikirin gitu kira-kira. Ya. Artinya hanya dorongan-dorongan keinginan saja gitu kan. Nah, kalau orang yang power within itu yang +3, orang yang dia melakukan sesuatu karena karena nilai-nilai yang dia adut, karena keluhuran budi yang ada pada dirinya, keluhuran budi. Walaupun nanti bisa bentuknya sama ya. Misalnya dia punya lahan, dia ingin memperluas luasan lahannya, ingin meningkatkan produktivitas kebunnya misalnya. Tapi tidak berdampak negatif kepada
lingkungan. Jadi misalnya kan gini ya, misalnya gini lah. Ada orang punya kebun sawit, udah punya 1.000 hektar. Gitu. Dia punya ini juga apa? Pabrik kelapa sawitnya juga, pabrik pengolahan kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit. Gitu. Kan dia punya keinginan dong pabrik kelapa sawitnya ini dari waktu ke waktu produksinya Meningkat. Growth lah. Utility-nya makin sempurna lah pabrik itu. Kalau dia kapasitasnya 2.000 liter per hari ya bisa 2.000 liter per hari lah. Sehingga efisien. Ada keinginan begitu. Nah, ketika dia punya tanah lahan 1.000 hektar itu tadi, kan pastinya tanahnya berbatasan dengan tanah orang lain dong. Iya. Ada yang 2 hektar, berbatasan dengan tanah rakyat lah gitu misalnya. Kebun sawit rakyat misalnya gitu. Bagi orang yang serakah, dia akan genggam itu, tanah-tanah di sekitarnya itu akan diambil. Karena tadi strateginya menggenggam ya. Dan mindsetnya atau paradigmanya, orang lain lu berutang. numpang sama gue, padahal tanah orang. Iya kan? Jadi seenaknya dia aja. Gitu. Enak dia aja. Nah, bagi orang yang motifnya +3, cara dia berpikir mungkin lain. Ya, bisa jadi lain. Karena dia mempunyai keluhuran budi. Iya. Power within itu tadi ya. Power within itu tadi. Ya masa sih saya harus mengambil alih punya mereka? Ini kan nafkah mereka juga. Bisa nggak sih hal lain yang saya lakukan? Gitu. Ya bisa jadi kemudian justru si yang punya 1.000 hektar ini dia malah bekerja sama. Ya jadinya kolaboratif malah ya. Bukan penggusuran. Ya. Atau bukan siasat-siasat supaya tanah di sekitarnya itu digenggam oleh dia ya. Jadi kolaboratif. Ini ada yang menarik kalau kita lihat di Al-Quran ya. Kisahnya Nabi Daud. Gitu kan. Satu kali Nabi Daud, ini ada di surat Sod kalau nggak salah ya. Satu kali Nabi Daud sedang bermunajat kepada Allah di mihrabnya gitu kan. Terus ada 2 orang manjat pagernya masuk ke tempat ibadahnya Nabi Daud ini. Gitu. Ternyata 2 orang ini 2 orang yang lagi bertikai. Oke. Kalau baca ceritanya saya agak bingung juga sih sebetulnya. Bertikainya apa? Yang satu si A, kita katakanlah si A ini punya 99 ekor kambing. Iya. Si B punya 1 ekor kambing. Gitu. Nah si A ini bilang, kalau dikatakan di ayatnya, bilang, itu udah kamu daripada cuma punya 1, udah kasih ke saya aja lah. Iya. Jadi kan saya punya 100 dan dia nggak pusing tuh orang mau punya mau enggak. Semangatnya emang genggam. Dia nggak pikirin tuh orang akhirnya lada kalau saya minta terus dia miara apa gitu kan. Enggak kan. Iya enggak bang. Yang penting gue tadi nggak pernah puas nih. Dan uniknya lagi hal seperti itu diadukan kepada Nabi Allah alaihissalam. Nabi Daud. Dan yang ngadu, yang ngomong pertama kali adalah yang punya 99. Yang punya 1. Oh yang punya 1. Ya kan kadang-kadang muncul pertanyaan dalam diri kita, ini kenapa kok persoalan gini aja kok diomongin ke raja sih gitu kan. Nabi Daud. Dan namanya orang minta bilang dia enggak, saya mah nggak mau saya pelihara sendiri. Kita bayangkan ada orang yang kaya dengan kekayaan 99 kali lipat daripada temannya, tetangganya. Gitu kan. Ini si tetangga ini yang miskin ini gitu kan, yang kurang mampu ini, kira-kira bisa nggak sih berargumentasi dengan dia? Ya mungkin technically sih bisa aja. Bisa jadi dia memang sudah kalah argumentasi. Ya mentally dia jadi down duluan. Sehingga dia harus mengadu kepada raja. Tapi bukan itulah poinnya. Maksudnya ada tuh orang yang udah punya 99 kambing gitu kan. Ngelihat orang punya 1 kambing malah masih mau ngambil alih gitu. Iya, mau akuisisi gitu kan kira-kira. Yang gusur itu nggak pernah orang miskin Pak Indra. Cuman itu pelajarannya memang artinya harusnya pemimpin itu membela yang lemah kan begitu. Nah, yang dilemahkan itu mustad'afinnya itu. Itu ada satu pelajaran itu, yang lain adalah pelajarannya motivasinya Nabi Daud lebih tinggi lagi. Oke. Dia bukan -3 bukan +3.
Tapi bisa jadi motivasinya Nabi Daud adalah plus 8. Wah, Paul itu yang dibilang Paul ya. Paul. Jadi kalau kita mau pakai matematik, gitu kan, ada orang minus 3, ketemu dengan plus 8. Iya. Gitu kan. Maka motivasi orang ini akan bisa diperbaiki. Gitu. Karena dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi. Berarti sebaliknya, yang negatif itu tidak bisa memotivasi pihak lain untuk meningkatkan skala motivasinya. Nggak bisa. Maka orang yang serakah, gitu kan, itu tidak serakah minus 3 tadi ya, tidak bisa memperbaiki orang yang sudah mengalami apatisme. Apatisme itu kalau nggak salah menurut Jan Marshall itu ada di minus 6 ya? Minus 5 atau minus 6. 6, English dulu baru. Ya, dia di minus 6. Gitu. Karena sesama minus, kalau kita katakan minus 3 ketemu dengan minus 6 jadi apa? Malah jadi minus 9 gitu. 9 ya. Nah, inilah konteksnya. Ketika ada satu orang yang memiliki motivasi negatif di tengah masyarakat dan orang itu cukup menonjol, dia bisa jadi menjadi perusak masyarakat. Iya. Gitu. Jadi itu yang tadi saya katakan di awal, gitu ya, bahwa memang motivasi itu dalam konteks personal dia mengganggu, menjadi bisa membuat orang itu mengalami gangguan kepribadian, gitu kan. Dalam konteks budaya, dia bisa akan merusak budaya suatu masyarakat, satu komunitas, satu milieu. Satu masyarakat. Nah, ya artinya dampak, kalau apa sih motivasi gitu ya? Kayaknya sederhana sekali, tapi ternyata dampaknya tuh sampai ke budaya ya. Sampai kepada budaya. Jadi penting banget. Sehingga, ya Pak Indra, ini waktu kita udah cukup panjang juga, tapi memang karena asik ya bicara motivasi ini, sehingga kita nggak terasa udah 60 menit nih. Waduh, saya coba tambahkan dikit aja ya. Ya, silakan. Sehingga orang-orang di Eropa, gitu, di Amerika, sekarang mulai menyadari itu bahwa budaya bisnis yang berkembang di dunia saat ini adalah budaya yang dimotivasi oleh motivasi keserakahan. Oke. Akibatnya orang-orang yang kalah dia akan menaruh dendam, menaruh kemarahan, gitu kan. Sementara orang-orang yang menang dalam dunia bisnis itu akan semakin jumawa. Terpelihara perilaku rakusnya itu. Terpelihara rakus. Ya, ini pada akhirnya bukan membawa kesejahteraan kepada umat manusia secara keseluruhan, tapi justru membawa kesengsaraan, ya, angka bunuh diri, kemudian angka penggunaan narkoba dan sebagainya. Ini semua karena tadi kesenjangan berkembangnya motivasi negatif di tengah masyarakat. Mungkin itu kira-kira sebagai, kalau kita kaitkan dengan ini juga ya, pembahasan kita di episode kedua, ketika tidak ada muatan spiritualnya ya, yang cenderung terus negatif sampai minus 8 itu, terjadi kehampaan juga walaupun dia berhasil ya. Itu ya. Yang punya modal kuat terus menggusur, raja penguasa bukannya malah mengembangkan motivasi plus yang sampai 8 seperti Nabi Daud, malah sama aja seperti pemilik modal konglomerat, malah membantu mereka menggusur masyarakat. Belum terasa aja itu nanti lama-lama dampaknya ke dia sendiri di samping ke masyarakat ya, nanti terjadi kehampaan. Kehampaan itu bisa sampai ke bunuh diri kan, frustasi. Demikian penonton pemirsa podcast Taklim Psikologi, pembahasan kita tentang motivasi. Jadi ada analisis disampaikan Pak Indra tadi menggunakan teorinya Ian Marshall ya. Memang ada teori-teori lain, tapi yang penting kita coba melihat ke dalam diri kita. Jadi bukan sekedar melihat perilakunya itu baik atau tidak, tapi juga kita harus memperhatikan apakah motif kita itu plus atau minus, karena dampaknya tidak ringan, tidak biasa-biasa aja. Ya, secara jangka panjang itu merusak jiwa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Indra.
Kita lanjut lagi nanti dalam episode berikutnya. Insyaallah. Demikian, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.